Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar kajian dari kitab Tafsir Munir yang semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan, baik keberkahan usia ataupun juga keberkahan rezeki. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita kali ini. Insyaallah kita kali ini akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas satu ayat saja ya, karena untuk ayat selanjutnya tafsirannya cukup panjang, jadi mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mari sebelum kita memulai kajian tafsirnya, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu ayatnya. Semoga kita dengan membaca ini ataupun juga bagi yang mendengarkan, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita lanjutkan kajian kita masih menggunakan referensi kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu ay zawatul aqra'i minal harairil madkhuli bihinna yatarabbasna bi anfusihinna fil iddati salasata quru'in. Wal mutallaqatu, dan adapun para wanita yang ditalak atau yang dicerai, ay zawatul aqra'i artinya para wanita yang memiliki al-aqra, masa suci, minal harairi yakni dari kalangan perempuan-perempuan yang merdeka, artinya bukan seorang budak. Al-madkhuli bihinna, yang dia pernah disetubuhi atau pernah digauli oleh suaminya tentunya di masa sucinya itu. Yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu, bi anfusihinna dengan diri-diri mereka, fil iddati pada bilangan atau pada hitungan salasata quru'in 3 kali suci. Ini yatarabbasna ini dia khobar jumlah ya, khobar jumlah dari lafadz al-mutallaqat. Jadi khobarnya di situ. Nah, maksudnya di dalam ayat ini, penggalan ayat ini dikatakan bahwa para wanita yang telah ditalak atau diceraikan, yang dia memiliki 3 kondisi.
yaitu di mana zawatul aqra, perempuan ini masih memiliki masa suci. Artinya masih memiliki masa suci itu perempuan-perempuan yang masih bisa haid. Ya, perempuan-perempuan yang masih bisa haid, setelah dia haid itu kan ada masa suci. Nah, itulah yang dimaksud dengan zawatul aqra. Perempuan-perempuan yang masih bisa memiliki masa suci, itu maksudnya. Bukan perempuan yang menopause artinya. Minal haroir, yang selanjutnya perempuan tersebut juga berasal dari kalangan perempuan yang merdeka. Kemudian al-madkhuli bihinna, di masa sucinya itu dia pernah digauli oleh suaminya. Maka ketika dia dicerai, iddahnya itu harus menunggu salah satu kuru'in, 3 kali suci. Jadi iddahnya itu hitungannya adalah 3 kali suci. Dan perlu diketahui, lafadz kuru ini memang terjadi khilaf, terjadi perdebatan atau perbedaan dalam memahami artinya. Jika merujuk kepada pandangan para ulama Syafi'iyah, lafaz kuru itu bermakna suci. Sedangkan jika kita berpandangan kepada pandangannya mazhab Hanafiyah, lafaz kuru itu bermakna haid. Nah, jadi kalau kita sekarang ini konteksnya mengkaji kitab tafsir karya Syekh Nawawi Al-Bantani, maka kita harus tahu Syekh Nawawi itu kan bermazhab Syafi'i. Maka yang dimaksud dengan lafaz salah satu kuru itu maknanya adalah 3 kali suci. Begitu ya. Fala tatawaqqaful iddatu ala darbi qadin. Maka tidaklah berhenti al-iddatu iddah ala darbi qadin berdasarkan putusan hakim. Jadi iddah itu hitungannya, iddah untuk wanita yang mengalami 3 kondisi ini, yang masih memiliki 3 kondisi ini. Yang pertama itu zawatul aqra, kemudian dia merdeka, bukan dari kalangan budak, yang kemudian juga al-madkhuli bihinna, perempuan tersebut itu pada masa sucinya pernah digauli oleh suaminya, itu harus berdasarkan 3 kali suci. Tidak sah iddah itu dengan menggunakan ketetapan seorang hakim. Jadi nggak bisa hakim memutus iddah seorang wanita. Jadi yang memutus itu adalah 3 kali sucinya itu, 3 kali suci. Jadi bukan berdasarkan keputusan hakim. Jadi sekali lagi hakim tidak bisa memutus iddah dari seorang wanita. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wala yahillu, dan tidaklah halal, artinya tidaklah boleh, lahunna baginya si mutallaqat, ayaktumna untuk mereka menyembunyikan ma khalaqallahu, apa yang telah Allah ciptakan atau apa yang telah Allah jadikan, fi arhamihinna, di dalam rahim-rahim mereka, minal habali wal haidi ma'an, yakni dari al-habal. Al-habal itu hamil, wal haidi dan juga haid, ma'an secara bersamaan. Nah, karena iddah ini mesti berdasarkan hitungan 3 kali suci, yang mengetahui kondisi dia suci atau tidak, sudah berapa kali dia suci, itu adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan dia menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam rahimnya. Apa itu sesuatu yang ada di dalam rahim? Maksudnya di situ adalah al-habal wal haid, hamil dan juga haid. Jadi nggak boleh si perempuan ini menyembunyikan kondisinya, apakah dia hamil atau tidak, apakah dia haid atau tidak, begitu. Karena kalau seandainya dia hamil, menyembunyikan kehamilan, ya ini nanti akan berpengaruh terhadap masa iddahnya. Begitu juga dia menyembunyikan masa haid, ini juga akan berpengaruh terhadap hitungan masa iddahnya itu. Sehingga tidak boleh dia berdusta terkait kondisinya ini. Kemudian wadzalika li'annal mar'ata laha agradun katsiratun fi kitmanihima. Wadzalika, dan yang demikian itu la yahillu lahunna, li'annal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan, laha baginya si mar'ah, agradun katsiratun, terdapat banyak motif, banyak tujuan, agrod. Jadi agrod itu tujuan. Kafi kitmanihima, di dalam penyembunyian habal dan juga haid. Jadi perempuan itu kan punya banyak motif dalam masalah menunggu masa iddah ini kan, apakah dia hamil ataukah dia haid.
hamil atau tidak, haid atau tidak. Ini kan yang mengetahui kondisi jelasnya itu adalah si perempuan itu sendiri. Dan dia bisa jadi memiliki banyak motif untuk bisa mempercepat ataupun juga memperlambat masa iddahnya itu. Jadi nggak boleh di sini perempuan itu menyembunyikan kehamilan dan juga haidnya pasca dia dicerai. Dengan tujuan misalkan dengan motif ingin memperpendek ataupun memperpanjang masa iddahnya. Faiza katamatil habala qasarat muddatu iddatiha. Maka jika menyembunyikan si mar'ah al-habala akan kehamilan qasarat, maka menjadi pendek muddatu iddatiha, masa iddahnya si mar'ah. Fatuzuwija bisur'atin, sehingga dia bisa dinikahi bisur'atin dengan segera, dengan cepat. Kayak misalkan perempuan ini menyembunyikan kehamilan. Sebenarnya dia hamil, tapi dia ngakunya nggak hamil. Seharusnya kalau seandainya dia hamil dan orang-orang tahu dia hamil, ya berarti si perempuan ini harus menunggu masa iddah sampai si anaknya itu lahir. Artinya 9 bulan dia iddahnya. Ini kan jadi lama. Nah misalkan dia sembunyikan, hamilnya kebetulan masih hamil muda usia 1 bulan. Kalau usia 1 bulan kan kandungan itu, usia 1 bulan kandungan itu kan perut itu biasanya belum membesar. Sehingga mudah saja bagi dia untuk menyembunyikan kehamilan. Nah kalau dia menyembunyikan kehamilan, dia ngaku sebagai orang yang tidak hamil, perempuan yang tidak hamil, maka ya orang-orang akan menganggap dia menggunakan iddah 3 kali suci. Jadi waktunya jauh lebih cepat. Nah kalau seandainya seperti itu, berarti kan dia bisa dinikahi oleh lelaki yang lain dengan segera, dengan cepat. Sebab kalau seandainya nunggu 9 bulan misalkan kelamaan, maka dia bisa saja berbohong saya sedang tidak hamil, sehingga orang-orang akan menyangka bahwa dia bahwa dia nanti menggunakan iddahnya itu ya 3 kali suci, sehingga jadi lebih cepat begitu. Warubama karihat muraja'ataz zauji, warubama dan kadangkala karihat atau terkadang karihat, atau bisa juga boleh jadi ya, rubama boleh jadi karihat tidak menyenangi ya si mar'ah muraja'ataz zauji akan rujuknya si zauj, suami. Nah, boleh jadi dia ingin mempercepat masa iddahnya itu dengan tujuan supaya si suami itu nggak keburu berubah pikiran, sehingga bisa merujuk kembali, sehingga si suami yang pertama itu bisa rujuk kembali dengan si perempuan yang dicerai itu tadi. Jadi karena dia nggak kepengen misalkan suaminya itu rujuk dengan dia mempercepat masa iddahnya supaya nggak ada waktu kesempatan si suami yang pertama itu rujuk dengan dia. Wa ahabbati tazawuja bizaujin akhara. Wa ahabbat dan menyenangi ya si mar'ah at-tazawuja untuk menikah bizaujin akhara dengan dengan suami yang lain. Nah karena dia nggak senang dengan suami yang pertama, dia ingin mempercepat masa iddahnya itu sehingga nggak ada kesempatan suami pertama itu rujuk, dia malah senang dengan pernikahan terhadap lelaki yang lain. Dia sudah punya pria dambaan yang lain, sehingga dia ingin mempercepat supaya suami yang pertama tidak ada kesempatan berubah pikiran dan rujuk kembali kepada dia. Dan dia, si perempuan ini, memiliki kesempatan untuk bisa lebih cepat menikah dengan pria lain. Au ahabat ayyaltahiqa waladuha bizaujisani, atau dia menyenangi, si mar'ah ini menyenangi ayyaltahiqa untuk mempertautkan, mengaitkan waladuha anaknya bizaujisani dengan suami yang kedua. Kan ada tuh perempuan yang ketika dia cerai itu bencinya sampai mati dengan suaminya yang pertama. Nah ketika dia hamil ini, dia nggak pengen anaknya itu dinisbatkan kepada suaminya yang pertama, sehingga dia mempercepat atau sehingga dia misalkan menyembunyikan kehamilannya dengan harapan ketika anak ini lahir dia sudah menikah, supaya nanti anak ini nisbatnya itu kepada suami yang kedua gitu. Falihadhil agrodi taktumul habala. Falihadhil agrodi, maka karena tujuan-tujuan inilah, motif-motif inilah, taktumul habala, menyembunyikannya si mar'ah al-habala akan kehamilan. Jadi inilah motif-motif yang boleh jadi digunakan untuk perempuan mengapa dia menyembunyikan kehamilan. Wa idza katamatil haidha faqad tuhibbu tatwila iddatiha
likai yuraji'uha zaujul awal. Nah ini kebalikannya nih. Wa idza katamatil haidha, dan jika menyembunyikannya si mar'ah al haidha akan haid, faqad maka terkadang tuhibbu menyenangi ya si mar'ah tatwila iddatiha untuk memperpanjang masa iddahnya, likai yuraji'uha zaujul awalu, agar supaya yuraji'uha dapat merujuk terhadapnya si mar'ah az-zaujul awalu, suami yang pertama. Nah kalau ada perempuan yang menyembunyikan haidnya, nah ini bisa jadi terkadang dia menyenangi supaya masa iddahnya itu menjadi lebih panjang, supaya suami yang pertama itu ada kesempatan untuk dia bisa rujuk lagi. Jadi misalkan si perempuan ini sangat cinta sekali dengan suami yang pertama, tapi suami yang pertama malah menceraikan dia, dan dia sangat berharap besar supaya suami yang pertama itu kembali lagi kepada dia. Maka dia menyembunyikan haidnya. Misalkan haidnya itu umumnya sih biasanya haid itu 4 hari. Nah dia perlambat, misalkan dia ngaku kepada orang haidnya itu mencapai 10 hari. Kan akhirnya masa iddahnya jadi lebih panjang. Begitu. Tujuannya biar supaya si suami yang pertama itu, suami yang awal itu ada kesempatan untuk berpikir ulang, dan dia berharap supaya bisa rujuk lagi. Begitu. Wa qad tuhibbu taqsira iddatiha litabtula raj'atuhu, dan terkadang menyenangi ya si mar'ah taqsira iddatiha akan memperpendek masa iddahnya si mar'ah, litabtula raj'atuhu untuk membatalkan raj'atuhu rujuknya si suami. Dan kadangkala dia juga malah senang untuk memperpendek masa iddahnya. Dia tujuannya untuk litabtula raj'atuhu. Tujuannya supaya si suaminya itu kehabisan waktu untuk bisa merujuk si perempuannya itu tadi, mantan istrinya itu tadi. Wala yatimmu laha dzalika illa bikitmani ba'dil haidi fi ba'dil awqati. Wala yatimmu, dan tidaklah sempurna laha baginya si mar'ah dzalika yang demikian itu taksiru iddatiha atau taksiru iddatiha illa bikitmani ba'dil haidi, kecuali dengan menyembunyikan ba'dil haidi sebagian haid fi ba'dil awqati, di sebagian waktu-waktu haidnya. Nah kalau untuk ini memperpendek masa iddahnya, itu tujuannya itu untuk supaya si suaminya itu nggak keburu berubah pikiran, dengan harapan supaya si suaminya ini nggak ada waktu buat merujuknya karena waktunya menjadi lebih singkat ya. Ini kan bisa disebabkan caranya dengan dia menyembunyikan si perempuan ya. Jadi si perempuan itu dengan cara menyembunyikan sebagian waktu haidnya itu. Biasanya dia itu haidnya itu 10 hari biasanya. Tapi dia ngaku ke orang-orang haidnya itu 4 hari. Jadi kalau kayak gini kan jadi waktu masa iddahnya jadi lebih cepat dia. Nah tujuannya kenapa dia memperpendek masa iddahnya ini, masa haidnya ini, karena supaya iddahnya jauh lebih cepat. Sehingga nggak ada kesempatan si suami yang pertama itu rujuk kepada dia. Kemudian kita lanjutkan, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhiri fala yajtari'na ala dzalikal kitmani. In kunna, jika adalah ya si mutallaqat, yu'minna itu beriman ya al mutallaqat billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir. Fala yajtari'na, maka tidaklah berani ya si mutallaqat ala dzalikal kitmani, atas yang demikian itu kitman, penyembunyian atau menyembunyikan masa hamil dan juga haidnya. Artinya seorang perempuan itu ketika dia telah dicerai, dia harus jujur terhadap kondisinya sendiri. Apakah dia ini sedang hamil ataukah tidak. Dan kalau seandainya dia ini haid, maka hitungan haidnya pun juga harus jujur. Dia kalau seandainya haidnya 10 hari ya katakan 10 hari, jangan dikurangi atau jangan dilebihkan. Wa hadza syartu litaglizi, dan adapun syarat ini litaglizi itu untuk pembebanan atau pengokohan. Jadi maksudnya kalau memang benar dia
perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya harus jujur, intinya seperti itu. Hatta laulam yakunna mu'minatin kana alaihinnal iddatu aydon. Hatta sehingga laulam yakunna, jikalau tidaklah ada ya si al-mutallaqat mu'minatin itu seorang mukminat, kana alaihinna al-iddatu aydon, karena maka adalah alaihinna atasnya si al-mutallaqat al-iddatu aydon, apa iddah juga. Maksudnya, sekalipun yang dicerai ini misalkan seorang perempuan yang bukan muslim, artinya perempuan non muslim, misalkan dicerai oleh suaminya yang pertama, maka tetap dia harus menggunakan masa iddah. Tidak boleh dia menikah dengan pria yang lain sebelum masa iddahnya habis. Mengapa ini terjadi? Apa tujuannya? Tujuannya salah satunya adalah untuk dipastikan secara yakin bahwa kalau dia menggunakan masa iddah, nah satu waktu dia hamil, nanti anaknya itu penisbatannya jadi nggak kacau. Artinya ketika masa iddah itu belum selesai, misal masa iddah itu belum selesai misalkan dalam waktu 1 bulan ya, misalkan dalam waktu 1 bulan masa iddahnya kan belum selesai. Nah kemudian dia hamil, maka bisa dipastikan anak yang sedang di dalam kandungannya itu pasti berasal dari anak hasil hubungan dari suaminya yang pertama yang telah menceraikan dia. Tujuannya seperti itu. Andaikan ada perempuan yang non muslim, misalkan dia mau menikah dengan non muslim dengan muslim, kalau dia tidak menggunakan iddah, ini bisa kacau nanti penisbatan anaknya itu. Jadi misalkan ada perempuan non muslim dicerai, kemudian gak pakai iddah, baru 1 bulan dicerai langsung nikah dengan lelaki muslim, dan tentunya dia mau masuk Islam ya, karena kan salah satu syarat sahnya pernikahan ya sesuai dengan kesepakatan ini yang sudah diberlakukan atau fatwa dari MUI, bahwa syarat pernikahan itu harus seagama, laki-laki yang muslim harus nikah dengan perempuan yang muslim juga. Jadi seandainya ada wanita non muslim kemudian dia dicerai, baru 1 bulan dicerai, dia masuk Islam dan menikah kemudian dengan lelaki muslim, misalkan ini dia nggak pakai iddah, ini bahaya. Apa bahayanya? Kalau dia sudah menikah padahal masa iddahnya itu belum habis, dan kemudian di dalam rahimnya itu terkandung janin yang sedang berkembang, ini nanti repot. Pengakuan si janinnya ini itu kepada siapa dinisbatkannya nanti anaknya itu? Apakah ke suami yang pertama yang telah menceraikan dia, ataukah kepada suami yang baru yang dia nikahi padahal masa iddahnya belum habis? Jadi ini salah satu hikmah mengapa adanya masa iddah, tujuannya untuk bisa memastikan si rahim yang ada, si rahim atau si perempuan itu di dalam rahimnya itu benar-benar ada janin ataukah tidak. Tujuannya untuk seperti itu, supaya diketahui ada janin ataukah tidak, sehingga iddah itu menjadi suatu keharusan bagi seorang perempuan yang telah dicerai, baik dia muslim ataupun juga non muslim. Kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika, dan adapun para suami mereka dari al-mutallaqat, ahaqqu itu lebih berhak, biraddihinna dengan rujuknya suami kepada si mutallaqat, fi dzalika pada yang demikian itu muddah, artinya pada yang demikian itu muddah tarabbus, masa penantian, masa menunggu atau iddah. Ai azwajul mutallaqati, adapun para suami dari istri-istri yang dicerai, ahaqqu biraj'atihinna itu lebih berhak daripada merujukinya si mutallaqat fi muddati dzalika tarabbusi, pada masa penantian tersebut, pada masa tunggu tersebut. Nah, maksudnya para suami dari istri yang telah diceraikan itu lebih berhak untuk merujuk si perempuan yang telah diceraikan itu, istrinya yang telah diceraikan olehnya itu, daripada orang lain. Artinya selama masa iddah itu belum habis, si suami yang pertama itulah yang berhak untuk kembali kepada si perempuan yang mutallaqat itu.
Artinya mantan suaminya itu lebih berhak dari istrinya yang masa iddahnya belum habis. Titik sampai di situ intinya ya. In aradu, jika bermaksud ya si al-azwaj atau ya si bu'ulah. Ail bu'ulatu artinya suami, birraj'ati dengan rujuk. Islahan akan islahan, perbaikan. Perbaikan. Jadi kalau lebih berhaknya itu pun juga dengan catatan kalau si suami itu benar-benar ingin merubah keadaan. Jadi para suami yang telah menceraikan istrinya, selama masa iddah istrinya itu belum habis, si suami itu lebih berhak untuk kembali lagi kepada istrinya atau mengajak kembali lagi istrinya untuk kembali di dalam ikatan pernikahan dengan cara rujuk. Kalau tujuan rujuknya itu adalah untuk islah, artinya merubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi kalau ada tujuannya ini, ya berarti ya si mantan suami itu jauh lebih berhak untuk kembali kepada si istrinya atau mengajak rujuk kepada si istrinya itu. Wassababu fi hadhil ayati anna fil jahiliyati kanu yuraji'unal mutallaqati wa yuriduna bidzalikal idrara bihinna. Wassababu, dan adapun sebab fi hadhil ayati dari ayat ini, maksudnya sebab turunnya ayat ini, anna fil jahiliyati sesungguhnya di kalangan orang-orang jahiliyah, kanu adalah ya jahiliyah, adalah mereka orang-orang jahiliyah, yuraji'una mereka merujuk al-mutallaqati istri-istri mereka yang telah dicerai, wa yuriduna dan mereka menginginkan, bidzalika dengan yang demikian itu yuraji'una atau dengan yang demikian itu rujuk, al-idrara bihinna untuk memberikan madarat bihinna terhadap si mutallaqat. Jadi ternyata ayat ini turun disebabkan karena orang-orang jahiliyah dulu itu terbiasa merujuk kembali istri-istri yang telah dicerai tapi punya tujuan yang buruk, punya tujuan yang jelek. Tujuannya untuk membuat si istri tersebut menjadi madarat ya. Pokoknya intinya untuk memadaratkan si perempuan itu. Liyutolikuhunna. Nah, kenapa bisa dengan tujuan jelek itu? Terjadinya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Jadi liyutolikuhunna ba'dar raj'ati, agar mereka dapat mentalak hunna terhadapnya mutallaqat ba'dar raj'ati setelah rujuk. Hatta tahtajal mar'atu ila an tu'tadda iddatan hadisatan, hatta sehingga tahtaja membutuhkan almar'atu perempuan ila kepada an tu'tadda iddatan hadisatan, kepada an tu'tadda diiddahi kembali iddat si mar'ah ya, maksud diiddahi kembali ya si mar'ah iddatan hadisatan dengan masa iddah hadisatan yang baru. Fanuhu anzalika, fanuhu maka dicegahlah ya si jahiliyah, orang-orang jahiliyah, anzalika dari yang demikian rujuk, anzalika dari yang demikian itu roj'ah. Maksudnya kalimat in aradu islahan ini di sini memberikan makna kalau memang si mantan suami itu berniat untuk memperbaiki keadaan, tidak akan lagi misalkan berbuat sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh si istri misalkan gitu ya. Pokoknya niat rujuknya itu benar-benar murni untuk membuat sesuatu lebih baik, maka ya lebih berhak si lelaki itu untuk rujuk kepada si mantan istrinya. Nah, kalau tujuannya lain, misalkan tujuannya untuk membuat madarat, ya lebih baik jangan rujuk atau jangan diizinkan untuk rujuk kembali. Artinya ya boleh ditolak rujuknya si suami tersebut kalau memang niat rujuknya itu terindikasi ada niat-niat yang buruk. Karena apa? Sebab ini ayatnya ini turun dulu ada memiliki latar belakangnya. Karena dahulu orang-orang jahiliyah setelah menceraikan istrinya, mereka merujuk kembali istrinya tersebut. Tapi tujuan rujuknya ini bukan untuk membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik, tapi justru untuk membuat madarat si perempuan tersebut, mantan istrinya itu. Karena mereka setelah merujuk akan mentalak kembali si istrinya itu. Jadi setelah dirujuk, jadi misalkan nih pertama dia menceraikan. Setelah diceraikan, masa iddahnya belum habis,
atau misalkan mendekati masa iddahnya habis, si lelakinya ini merujuk lagi, ya ngajak rujuk, balik lagi kepada si istrinya supaya kembali lagi ke dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah setelah istrinya mau, maka di si istri tersebut berada lagi di dalam masa pernikahan. Gak lama kemudian, baru 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau mungkin seminggu, si perempuan dicerai lagi. Nah mau tidak mau kan berarti si perempuan harus mengalami masa iddah yang baru. Jadi dia mengalami 2 kali masa iddah. 2 kali masa iddah itu ya lumayan, kalau ukuran 3 kali suci, berarti ditambah lagi dengan 3 kali suci, jadi 6 kali suci. Nah ini kan bagi si perempuan tersiksa dia batinnya. Sehingga kalau saya andaikan tujuannya buruk seperti itu, ya lebih baik jangan merujuk istrinya. Atau lebih baik jangan ngajak rujuk, atau si istrinya lebih baik boleh menolak untuk ajakan rujukan dari si suami yang berniat gak baik itu. Jadi niatnya yang gak benar itu, niat yang gak benar itu ya boleh ditolak oleh sang istri. Kalau misalkan niat rujuknya dari suami itu tujuannya bisa kita indikasikan ini ada tujuan-tujuan yang berbahaya, ada tujuan-tujuan yang lain, maka boleh seorang istri itu menolak ajakan rujuk dari mantan suaminya. Walahunna alaihim minal hukuki, walahunna dan itu baginya si al-mutallaqat, alaihim atasnya bu'ulah para suami, minal hukuki dari hak-haknya, mislul ladzi lahum alaihinna minal hukuki bil ma'rufi, mislul ladzi seperti yang lahum baginya bu'ulah alaihinna atasnya si mutallaqat, atau bisa juga kepada istri, minal hukuki daripada hak-hak bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus atau yang baik. Syar'an secara syara, fi husnil mu'asyarati dalam bagusnya al-mu'asyarah pergaulan. Maksudnya seorang wanita pun juga memiliki hak yang sama sebagaimana haknya seorang laki-laki atau haknya seorang suami, yaitu salah satunya adalah si perempuan itu berhak digauli, artinya ya diberikan perlakuan yang baik, sebagaimana seorang suami juga ingin diperlakukan yang baik oleh istrinya. Jadi begitu juga sama, istri ingin diperlakukan yang baik dengan cara yang sama seperti istri memberikan perlakuan yang baik kepada si suaminya. Walir rijali alaihinna darajatun, dan itu baginya lelaki, alaihinna atasnya nisaun atau perempuan, darajatun ada derajat atau keutamaan. Ai fadilatun fil haqqi, artinya keutamaan atau kelebihan fil haqqi di dalam haknya. Li anna huquqahum alaihinna fi anfusihinna, karena sesungguhnya hak-haknya rijal lelaki, alaihinna atasnya nisa atau mar'ah, fi anfusihinna itu pada dirinya si mar'ah, wa huququhunna alaihim fil mahri wan nafaqati, dan adapun hak-haknya si mar'ah atau nisa alaihim atasnya rijal, fil mahri itu terletak di mahar, wan nafaqati dan juga nafkah. Nah, bagi seorang laki-laki itu memiliki kelebihan hak ya yang mesti didapatkan terhadap si istri, karena haknya seorang laki-laki kepada perempuan atau kepada istrinya itu adalah dirinya si perempuan itu. Artinya seluruh kehidupan si perempuan dan juga dirinya itu menjadi haknya bagi seorang lelaki. Sedangkan haknya perempuan itu hanya ada 2 dari seorang laki-laki, yaitu pertama adalah mahar, yang kedua nafkah, baik itu nafkah batin ataupun juga nafkah lahir. Jadi dalam hal ini seorang laki-laki lebih berhak mendapatkan hak yang lebih daripada seorang perempuan. Tetapi bukan berarti si lelaki harus berbuat semena-mena. Artinya tadi rumusnya adalah walahunna mislul ladzi bil ma'ruf. Seorang perempuan memiliki hak yang sepadan dalam kategori muasyarah, perlakuan, pergaulan. Yang penting harus dengan cara yang ma'ruf.
Jadi pergaulannya itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dilukai secara fisiknya ataupun ya diberikan beban pekerjaan yang berlebih sebagaimana kita memberikan pekerjaan yang berlebih kepada seorang budak gitu misalkan. Kemudian wallahu azizun. Dan adapun Allah azizun itu zat yang maha perkasa. Yuqaddiru alal intiqami mimman yukhalifu ahkamahu. Yuqaddiru artinya yang Allah kuasa alal intiqami untuk menegakkan mimman yukhalifu ahkamahu, maksudnya menegakkan hukum ya. Mimman dari orang yang menyelisihi ahkamahu terhadap hukum-hukumnya Allah. Hakimun juga yang maha hakim. Fima hakama bainaz zaujaini pada apa yang hakama telah memutuskan bainaz zaujaini di antara dua orang, yakni suami dan istri. Jadi Allah itu maha perkasa atau maha kuasa untuk menghukumi segala apapun hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum keluarga atau suami dan istri. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.